bahwa Roma Irama adalah waliyun min auliyaillahi ta'ala. Roma Irama adalah waliyun min auliyaillahi ta'ala. Coba kita lihat, umurnya sudah 80 tahunan. Tapi ketika mendengar tentang tesis saya, dia ingin menelusuri, dia ingin meneliti. Kemudian sekarang dia mempunyai keyakinan bahwa Ba'alawi bukan duriyah Nabi. Kira-kira begitu sambungannya ya. Sebetulnya saya mau mulai berbicara pelan-pelan tentang nasab ini secara kitab ilmiah. Saya perinci seperti awal-awal, tapi sebentar ini masih menarik ya. Ketika kita menyaksikan bagaimana begitu yakin sekali Kiai Haji Imaduddin itu dengan narasinya kalau Bang Haji Roma Irama ini adalah waliyun min auliyaillah. Lalu bagaimana tanggapan saya? Yang pertama, bagi saya nggak ada masalah begitu. Kenapa? Karena waliyun min auliyaillah itu siapa saja bisa kalau Allah kehendaki gitu. Kalau misalnya ternyata benar ya berarti benar. Kalaupun misalnya tidak, ya berarti setidaknya narasinya Kiai Haji Imaduddin itu saya tafsirkan sebagai kalamun, sebuah ucapan yang lafdiyun khobariyun fil lafdi tetapi insya'iyun fil makna. Jadi secara narasi mungkin seperti kalimat berita, seperti maklumat, seperti pemberitahuan. Sehingga itu nanti mesti berkaitan dengan faktual, non faktual ya. Sesuai dengan kenyataan ya. Yutobiku atau yuwafiku al-waqi, atau menyelisihi kenyataannya, beneran wali atau tidak beneran wali. Cuman untuk apa kita memastikan itu ya? Ya kalau wali beneran alhamdulillah gitu. Kita harus mensyukuri nikmat yang diterima oleh siapapun ya. Tetapi kalau saya memahaminya itu ya semacam insya'i saja secara makna. Jadi secara lafaz itu khobar, berita, tetapi secara makna maksud yang ini ditujukan itu bisa jadi insya'i, berarti ya bisa jadi harapan. Dan kita sudah terbiasa dengan narasi begitu. Kita kalau membaca sholawat, ya, kan ada yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu kan artinya doa, bukan khobar. Itu bukan kalimat berita, itu kalimat tolak, itu doa. Ya Allah, ya limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW. Kan begitu, itu kan doa. Dan doa ini ternyata sama artinya dengan narasi yang bentuknya berita, yaitu sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allahumma sholli itu kan fi'il amar, jelas toh. Secara lafaz memang permohonan doa kepada Allah ya. Sebetulnya perintah, tapi karena minal adna ilal a'la namanya doa. Karena kita di bawah ke atas ke Allah berarti namanya doa. Isinya kan perintah juga. Nah, tapi kalau misalnya dari Allah ke bawah, seperti misalnya aqimus sholah, laksanakanlah sholah, itu jadinya perintah. Ya. Nah, Allahumma sholli itu sama artinya, sama persis dengan sallallahu alaihi. Ya. Sama-sama apa? Sama-sama doa. Jadi sholla itu walaupun secara lafaz adalah fi'il madhi. Kalau fi'il madhi kan sesuatu yang sudah terjadi. Sallallahu, Allah telah memberikan rahmat alaihi kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi yang kita ucapkan itu maksudnya bukan itu. Tetap saja artinya ya Allah limpahkanlah rahmat. Karena di situ nilai ta'abudnya sebagai sholawat. Sholawat itu kan doa, mendoakan Rasulullah atau menyampaikan sholawat kepada Rasulullah kan. Kalau sallallahu itu maknanya kita adalah Allah telah memberikan rahmat, ya tidak dapat faidah membaca sholawat di situ berarti. Kenapa? Karena tidak ada unsur sholawat di situ, tidak ada unsur mendoakan, kan begitu ya. Jadi kita sudah biasa. Jadi secara narasi, secara lafdiyah itu Allah telah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi maksud kita adalah semoga atau ya Allah limpahkanlah rahmat. Nah, begitu juga ucapannya Kiai Imaduddin ini. Bang Haji Roma Irama adalah wali min auliyaillah, bisa saja maksudnya semoga menjadi salah satu wali dari wali-wali Allah ya. Karena kalau misalnya ini dianggap sebagai apa bahasanya ya, khobar, sebagai berita misalnya oleh Kiai Imaduddin itu, katanya kan la ya'riful waliyyu ilal wali, tidak ada yang tahu kewalian seseorang itu kecuali wali juga. Kecuali kita mungkin dengar dari orang lain mengatakan bahwasanya ulama ini adalah wali, kata ulama ini.
Kan kita mendengarnya itu mengikuti yang mengatakan wali ya. Kalau Bang Haji kayaknya yang mengatakan wali pertama kalinya itu Kiai Madudin. Berarti Kiai Madudin ini mestinya juga wali toh. Konsekuensinya kan begitu. Kalau layak lamul waliyu illa waliyun, tidak layak lamul waliyah illa waliyun, ya, itu kan kalam istisna ditambah dengan nafi, itu kan hasr Pak. Sama dengan la ilaha illallah kan. Tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Tidak ada yang tahu kepada wali itu selain wali. Loh, Allah kan tahu. Allah kan juga bukan wali. Bukan Pak, maksudnya di tataran manusia gitu ya. Di tataran makhluk. Ya kalau Allah ya lain Pak. Jadi mustasnanya itu adalah tataran kita manusia gitu ya. Jadi yang tahu itu, seseorang itu wali, ya hanya wali saja. Oh berarti Kiamat pasti wali juga. Konsekuensinya ke situ, ya nggak apa-apa, semoga juga sama-sama wali kan gitu. Ya. Tapi setahu saya wali itu kayaknya bukan dangdut ya, tapi itu band ya, wali band. Ya, bukan, ini bukan wali itu, karena Bang Haji itu sudah jadi raja di dangdut, tidak lalu dia jadi wali seperti wali band ya. Lah kok jadi ke wali ke situ bukan ya. Jadi dalam masalah ini nggak ada persoalan, cuma ada takrif atau ada mungkin semacam alamat ya, tanda-tanda kewalian yang mungkin termasuk versi baru punya Kiai Mat ini. Dicirikan karena sudah tua, terus ketika ada tesis langsung meneliti dan percaya, maka itu tanda ciri-ciri kewalian. Ya mungkin bukan hanya Bang Haji yang wali kalau masalah tua terus percaya. Mungkin Kiai Mufid juga begitu, wali juga. Karena sudah tua terus, ya tapi mungkin tidak meneliti ya, langsung percaya. Oh, kayaknya kalau ya sama dan kalau ya ngapunten ya. Kalau Rais Am itu kan sama-sama sepuh ya, saya kira tidak jauh selisih usianya itu dengan Bang Haji ini. Berarti kalau kata Kiai Mat nggak wali ya, mungkin ya, atau saya tidak terlalu mengkait-kaitkan ke situ. Tapi kan sepertinya tidak sepakat dengan tesisnya gitu. Sepertinya tetap meyakini Balawi itu durian Nabi. Oh berarti mungkin bukan wali ya, yang wali justru malah Bang Haji ya. Ya, ini tidak menjadi dosa ya, orang bicara begini nggak dosa juga. Kita bicara pohon pisang itu adalah pohon jambu, ya nggak apa-apa Pak, kan bisa aja maksudnya. Nah dalam hati itu ada kalimat yang disimpan. Maksudnya mau saya tebang, mau saya tanami pohon jambu. Kan bisa begitu, gitu kan. Atau semoga menjadi pohon jambu, kan bisa. Ya nggak ada masalah narasi-narasi begitu ya. Nah, jadi ya kita ini kadang-kadang terlalu sensitif dengan narasi orang. Sehingga semua mau kita salah-salahkan. Bagi saya ya ada hal-hal yang tidak perlu disalahkan, walaupun apalagi dibenarkan gitu. Ya disalahkan aja nggak perlu gitu ya, apalagi dibenarkan. Jadi dia biarkan saja ya. Namanya narasi orang biasa. Sebagaimana kita itu tidak semua suara itu kita tanggapi ini apa, ini bagaimana, nggak juga ya. Kita pilih-pilih juga. Maka saya melihat cuma di medsos ini kok seperti menjadi lelucon orang-orang mencela Kiai Mat atau menghujat-hujat, nggak perlu lah ya, wali lah ya. Allah itu jangankan hanya mengangkat wali ya, mengangkat raja, mengangkat nabi, mengangkat malaikat. Kalau malaikat bukan diangkat ya, menciptakan malaikat atau apa itu kan yaf'alu ma yasha wa yakhtar ya. Allah kan bebas gitu ya. Jadi nggak mustahil akli juga, bukan 1 + 1 5 kalau misalnya kalau misalnya Bang Haji ini beneran wali ya. Jadi bukan sesuatu yang bertentangan dan tidak mungkin terjadi juga, bukan. Sesuatu yang mungkinul wuku ya, masih mungkin saja terjadi ya. Apalagi kalau kita pakai prinsip bisa jadi ya. Apa yang tidak bisa terjadi di dunia ini semuanya mungkin ya. Yang tidak mungkin itu hanyalah hal-hal yang mustahil akli. Seperti kamu menghadap ke barat sekaligus menghadap ke timur, itu baru tidak mungkin. Kamu laki-laki sekaligus perempuan, tidak mungkin. Karena kamu disebut laki-laki ketika bukan perempuan, disebut perempuan ketika bukan laki-laki. Oh tapi kalau itu kan ada bencong, wah repot itu. Mati dan hidup deh. Nah, kamu itu tidak mungkin mati sekaligus hidup. Tidak ada orang begitu Pak. Karena apa? Karena disebut mati ketika sudah hilang hidupnya, dan disebut hidup ketika belum datang unsur matinya, kan begitu. Disebut hidup itu karena tidak mati, disebut mati karena tidak hidup. Jadi dua yang mutanakid bertentangannya tidak mungkin bersatu, itu tidak mungkin terjadi, Pak. Tidak butuh dalil itu. Itu namanya akliyat. Itu namanya sesuatu yang tidak mungkin bisa diingkari.
Begitu juga tidak mungkin kamu bisa hidup sekaligus mati, tidak mungkin, itu kajian mantik ya. Allahumma dina hadza sabil.